semua tetap harus jaga kesehatan ya. Pada pagi hari ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita ya. Dan kita dilayani oleh Kaela, Kairi, Kaela, Bince, dan pastinya Kak Ina. Adik-adik sudah siapkan semua Alkitab, persiapkan hati, kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya. Dari terbit Teman-teman, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat bertemu untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan kami yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa kita lakukan sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita menyanyi Senang Ku Baca Alkitab. Tuhan Yesus, kami mau baca firman. Kiranya Engkau memberkati firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain,
dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah mengenang akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin ada orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, hari ini Kak Randi mau cerita tentang iman. Ada yang tahu iman itu apa? Nah, kalau belum tahu, Kak Randi kasih tahu ya. Nah, adik-adik, iman itu adalah sikap percaya kita kepada Tuhan. Tapi bukan cuma percaya adik-adik, kita juga harus taat pada Tuhan dengan mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, di sini kakak mau kasih contoh satu tokoh yang beriman dan percaya sama Tuhan. Ayo tebak, ada yang tahu tokohnya siapa? Huruf depannya N, ada 3 huruf. Dia yang pernah buat perahu besar itu loh. Ada yang tahu? Nah, namanya itu adalah Nuh. Waktu itu, Nuh disuruh Tuhan untuk membuat perahu yang sangat besar. Karena Tuhan akan membuat banjir yang besar dan tinggi. Nah, ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar, kira-kira Nuh mengerjakannya atau tidak? Nah, Nuh mengerjakannya adik-adik. Nuh mau melakukan perintah Tuhan. Padahal dia tidak tahu adik-adik kapan akan terjadinya banjir yang sangat besar dan tinggi itu. Nah, nggak lama waktu hujan besar, terjadilah banjir yang sangat besar adik-adik. Banjirnya besar dan tinggi. Coba kalau tadi Nuh tidak mau mendengarkan perintah dari Tuhan, pasti Nuh tidak akan selamat dari yang banjir yang besar itu. Tapi karena Nuh mau mengerjakan perintah dari Tuhan, mau mendengarkan dari Tuhan, akhirnya Nuh dapat selamat. Nah, adik-adik, itu adalah contoh dari iman. Sikap percaya dari Nuh yang mau mendengarkan perintah Tuhan, dia mau mengerjakan perahu yang sangat besar, padahal Nuh sendiri itu tidak tahu kapan akan terjadinya banjir itu. Tapi Nuh percaya sama Tuhan, Nuh mau melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, ada 4 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, iman itu adalah percaya dan yakin kepada Tuhan. Seperti tadi Nuh mau percaya sama Tuhan, Nuh mau melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, ketika kita percaya sama Tuhan, pasti kita akan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, hubungan yang dekat itu dapat dilakukan dengan cara berdoa. Yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan adik-adik. Walaupun kita tidak tahu akan terjadinya apa. Seperti Nuh tadi, dia mau melakukan perintah dari Tuhan. Nah, yang keempat, kita mau memberikan yang terbaik sama Tuhan. Nah, adik-adik, mulai sekarang,
harus percaya dan mau melakukan perintah Tuhan ya. Oke? Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, Muliakan Allah Bapa. Kita memasuki doa syafaat. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tidak ada yang bercanda ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di minggu pagi ini Tuhan, kami bersyukur dan sukacita atas penyertaan Tuhan. Tuhan selalu jaga kesehatan kami, Tuhan selalu lindungi kami. Walaupun kami sudah agak lama tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Pada doa syafaat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati. Walaupun Tuhan banyak gereja-gereja yang sementara ini ditutup karena masa pandemi ini, tetapi Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus beribadah walaupun lewat online, tetapi Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan berkati, terutama Tuhan gereja GPB Anugerah Bekasi. Tuhan berkati dari pendeta kami, pendeta Martin, dan para presbiter yang ada, karyawan kantor sekretariat, dan warga jemaat. Tuhan berkati keseluruhan perangkat-perangkat, komisi-komisi juga Tuhan berkati. Tuhan, biarlah Engkau mau memberkati setiap pergumulan yang ada di dalam gereja kami. Kami yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti kami boleh bertemu dengan satu dengan yang lain, dan kami saling menyapa dan kami saling yakin dan percaya karena Tuhan selalu menyertai kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Walaupun dalam masa pandemi ini Tuhan banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak yang menderita sakit, Tuhan, kami menyerahkan keseluruhannya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada para pemerintah yang ada, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai di lingkungan-lingkungan kami tinggal. Tuhan berkati mereka dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati presiden kami, para menteri, sampai ke RT RW. Tuhan mau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami. Tuhan, biarlah wabah pandemi ini biarlah bisa berlalu dan kami boleh bersuka cita dan kami boleh menyatakan kesukacitaan kami lewat peribadatan kami Tuhan dalam keseharian kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang berada di rumah, yang dalam persiapan mereka akan memasuki sekolah yang baru, yang mau naik kelas. Tuhan mempersiapkan mereka. Biarlah pada masa pandemi ini Tuhan memelihara anak-anak PLKPA GPB Anugerah Bekasi Tuhan, walaupun mereka saat ini selalu berada di rumah, tetapi Tuhan, kasih sayang Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, orang fakir miskin. Tuhan juga lihat pergumulan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua dapat melewati pergumulan kehidupan ini. Tolonglah kami, berikan kekuatan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
kita mau persiapkan persembahan kita, dan jangan lupa ya adik-adik, nanti adik-adik akan kumpulkan persembahan lewat orang tua, nanti orang tua akan menitipkannya nanti di gereja. Mari kita menyanyikan lagu persembahan, Ku Beri Persembahan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga sampai hari ini kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sebagian yang kami punya, kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Adik-adik harus tetap cuci tangannya dengan baik dan benar. Lalu adik-adik di rumah saja dulu ya, karena adik-adik kan belum masuk sekolah. Nanti suatu saat nanti kita akan bertemu kembali ketika wabah pandemi ini sudah selesai. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Pujilah, lalu kita akan berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah apa yang tadi kami dengar dari firman bisa kami lakukan sehari-hari, dan boleh Tuhan turunkan Roh Kudus kepada kami, agar kami boleh menjalankan minggu kami dengan baik. Dan Tuhan, berkati kami selalu agar kami boleh bertemu dengan kakak layan dan teman-teman kami yang ibadah online dan di depan. Tuhan, berkatilah segala perbuatan kami untuk ini. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, ibadah minggu pelayanan anak LKPA di PPA Bekasi sudah selesai. Minggu depan kita ketemu lagi lewat YouTube ini, YouTube LKPA. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Shalom.